Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi kita di hari ini dalam edisi Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Nah, saudara-saudaraku, hari ini bertemu dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bahagia, bersyukur untuk nafas kehidupan yang terus kami nikmati sampai saat ini. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, di hari yang baru kami diberikan kesempatan untuk ada dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus ini, untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan juga merenungkan dan akan menerapkan firman Tuhan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ya Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-42. Sekali lagi dalam perjanjian baru Lukas pasal 23 ayat yang ke-42. Dan beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Demikian firman Tuhan. Ada salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita hanya karena kita diperhadapkan dengan persoalan atau pergumulan kehidupan kita? Nah, saudara-saudaraku, hal ini atau pertanyaan ini mewakili akan tema perenungan kita di saat ini, yaitu Yesus, ingatlah akan aku. Nah, saudaraku, jika saudara-saudara sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan di awal tadi, dan jawaban yang saudara-saudara temukan adalah bahwa pernah saudara berpikir bahwa Yesus meninggalkan kita. Hal itu menandakan bahwa telah ada jarak pemisah di antara kita dengan Tuhan kita. Telah ada jarak pemisah antara saya dan saudara-saudara dengan Tuhan kita. Mengapa demikian? Karena kita sudah tidak lagi menyadari akan keberadaan dan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara-saudara dengan Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bertambah usia, tentunya semakin tua dan mungkin bertumbuh dan beranjak dewasa. Hal ini tidak menjamin saudara-saudara bahwa dengan bertumbuh dewasa secara fisik akan diikuti atau disertai pula dengan bertumbuh dewasa secara iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa bisa demikian? Tentu saja, ketika kita bertambah dewasa secara fisik, artinya bahwa kita pun akan memiliki banyak pengalaman dalam hidup. Dan dengan sendirinya hal itu pun juga bisa menumbuhkan iman percaya kita menjadi dewasa. Mungkin saja hal ini bisa benar di sebagian orang. Tapi itu bukanlah suatu jaminan. Pertumbuhan dalam kedewasaan iman seseorang itu bisa terbentuk bukan dengan instan saja saudara-saudaraku. Tetapi semuanya itu harus berproses.
Dan proses itu tidak akan membuahkan hasil tanpa ada kesadaran dalam diri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia. Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan akan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali. Sebab dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saya dan saudara-saudara dalam keterbatasan, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan apapun keadaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita sebagai manusia diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan, tantangan, ujian kehidupan yang kadangkala membuat kita patah semangat, bahkan mungkin menggoncangkan iman percaya kita di dalam Dia, haruslah kita ingat bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Kita akan sanggup menghadapi semuanya. Bukan Tuhan Yesus yang menjauh dan meninggalkan kita ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan. Tetapi kita sendirilah yang kadangkala membuat tembok pemisah, seakan-akan Tuhan akan meninggalkan kita, atau seakan-akan Tuhan yang meninggalkan kita. Hanya karena Dia mengizinkan sebuah persoalan, pergumulan kehidupan di tengah-tengah hidup atau perjalanan kehidupan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah akan hal ini. Seberdosa apapun kita semua, saya dan saudara-saudara pernah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan di masa lalu. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampun. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita sampai kita sadar kembali bahwa hanya Dialah satu-satunya tempat untuk kita berlindung. Hanya kepadanya tempat kita meminta dan memohon. Hanya Dialah yang mampu, yang mau mengasihi saya dan saudara-saudara tanpa pamrih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal itulah yang tergambar dalam bacaan kita di saat ini. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus memberi pengampunan kepada penjahat yang tersalib di sampingnya. Dan bahkan mengatakan pada hari itu juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa kasih dan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan. Nah, saudara-saudaraku, pertobatan yang sesungguhnya mendatangkan keselamatan. Jadi sebagai keluarga Kristen, sebagai jemaat umat masyarakat, teruslah senantiasa berpegang pada janji Tuhan yang kekal. Karena di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Selalu mungkin di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalamnya tidak pernah sia-sia. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, ingatlah akan ayat ini. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itulah yang menjadi perenungan kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Bahkan juga Tuhan, harapan yang besar dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Firman ini diam di dalam hati kami dan terus diberlakukan di tengah-tengah kehidupan kami, bersama keluarga kami, bersama saudara, bersaudara, teman, kerabat, sahabat, bahkan jemaat umat masyarakat yang ada.
Kami hendak hidup untuk terus percaya akan janji Tuhan Allah yang kekal. Kami diingatkan lewat firman Tuhan ini bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara-saudara. Tetapi kadangkala kita sendirilah yang membuat tembok pemisah antara kita dengan Tuhan kita. Seakan-akan Tuhan yang meninggalkan kita. Padahal karena kita sendirilah yang mulai menjauhkan diri dari Tuhan Allah. Tuhan Yesus, Engkau kiranya terus memberikan hikmat kepada kami semua. Sehingga kami terus membangun komunikasi yang baik. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Sehingga kami akan semakin akrab dan dekat dengan Tuhan Allah. Dan kami akan terus disadarkan tentang kasih karunia Allah yang terus kami nikmati dan kami alami di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus, berdoa untuk seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pekerjaan kami, pendidikan kami, apapun yang nantinya akan kami kerjakan, apapun yang nantinya akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan jaga kami, dan Tuhan lindungi kami. Pekerjaan kami, Tuhan juga berkati itu. Sehingga berkat-berkat dari Tuhan Yesus boleh kami nikmati bersama-sama. Dan dari kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Kiranya apa yang telah disampaikan melalui firman Tuhan di saat ini itu boleh menjadi motivasi, boleh menginspirasi, bahkan juga boleh menjadi pedoman bagi saudara-saudara dalam menjalani hari-hari kehidupan saudara-saudara. Dan jangan lupa juga untuk terus like, comment, share video-video yang ada dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Bahkan subscribe channel YouTube ini sehingga akan semakin banyak orang yang terberkati lewat video-video yang akan kami upload dalam channel YouTube ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.